Ibu Nur Rahayu Agustinawati SPSI MPSI selaku PLT Kepala Bidang Penempatan dan PKK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Monggo. Oke, dari tim Markom SMK Budi Utomo sudah bersiap. Dan sekali lagi para siswa-siswi SMK Budi Utomo yang kami banggakan bahwa SMK Budi Utomo yang sudah berusia 22 tahun lebih 2 bulan barangkali ya. Nah, ini sudah bukan lagi usia yang remaja, melainkan sudah mulai dewasa dan buktinya telah unjuk gigi dengan prestasi yang luar biasa. Sekali lagi kita berikan yel SMK, SMK, SMK Budi Utomo. Oke, luar biasa. Memang betul-betul luar biasa. Kalau melihat tampilannya yang putra-putra luar biasa, ganteng, bersih, berprestasi. Mondo iyo, sekolah iyo, prestasi iyo, semuanya iyo ya. Yang positif-positif selalu menjadi roh dari para siswa SMK Budi Utomo. Ya. Kembali kami sampaikan bahwa kegiatan akad ini yang pertama kali yang perdana di SMK Budi Utomo ya. Sehingga adik-adik semuanya dari siswa-siswi SMK Budi Utomo ini menjadi pengalaman yang luar biasa ya. Pengalaman perdana yang luar biasa yang belum ada sebelumnya. Jadi Anda adalah orang pertama yang menikmati kegiatan pelayanan antar kerja antar daerah akad yang diprakarsai oleh ke kantor tenaga kerja Provinsi Jawa Timur. Oke, terima kasih. Untuk adik-adik nah, bisa dinikmati minumnya. Ya, nanti pada saatnya akan datang saatnya, luar biasa. Oke, dari acara hingga acara sudah kita lalui bersama sampai tadi doa barokah dan dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk yang pertama kali materi yang akan kita simak bareng ini nanti dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur yang akan diwakili oleh beliau Ibu Nur Rahayu Agustinawati SPSI MPSI. Tepuk tangan untuk beliau. Apa yang nanti akan beliau sampaikan, seandainya adik-adik semuanya punya rasa keingintahuan yang besar tentang beliau dan tentang materi ketenagakerjaan, nanti bisa langsung tanya-tanya ya. Kalau misalnya malu, nanti bisa nyuwun kontak Ibu. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Nur Rahayu Agustinawati selaku PLT Kepala Bidang Penempatan dan PKK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan, Pak Yai, Pak Kepala Sekolah, dari Forkom Pincap, ya,
Bapak Ibu pejabat struktural maupun pejabat fungsional di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga untuk Bursa Kerja Khusus di SMK Budi Utomo, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan seluruh sivitas akademika SMK Budi Utomo Perak Jombang. Terima kasih, tadi sudah diperkenalkan saya PLT itu pejabat lillahi ta'ala Pak ya. Ya. Karena yang jelas kalau PLT itu beban tugasnya bertambah ya. Tapi kita nggak boleh mengeluh, makanya disebut pejabat lillahi ta'ala. Alhamdulillahnya karena saya PLT, saya bisa mendisposisikan diri saya bisa datang ke Jombang. Ya, kenapa saya senang datang ke Jombang? Biar nggak bosan dengan rutinitas yang di pemerintah provinsi. Oh ya, saya kenalkan dulu adik-adik saya, panggilan singkatnya Butina. Ya, namanya panjang sekali tadi, tapi dipanggil saja Butina. Saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kira-kira di mana itu tempatnya? Iya, di Surabaya. Ya. Jadi mungkin nanti kita kurang lebih 1 jam bersama saya, nanti masih ada pemateri berikutnya dari mitra. Karena saya jam 1 juga harus ke kantor gubernur, ada undangan dari Biro Perekonomian, sehingga kita ada waktu kurang lebih 1 jam. Monggo mumpung saya di sini, ya, mumpung saya belum kembali ke Surabaya, silakan ditanyakan kesiapan apa sajakah yang perlu untuk mendapatkan pekerjaan impian. Ya. Untuk materi hari ini spesial adalah antar kerja antar daerah atau mungkin antar kerja antar provinsi. Ini tadi saya tanyakan sama Disnaker Jombang, Pak Kepala Sekolah pun juga sudah cerita. Ini kita ambil akad karena siswa kami di sini banyak yang dari luar Jawa. Makanya, oh itu alasannya kenapa materi hari ini milih materi antar kerja lintas provinsi. Untuk diketahui adik-adik, kami dari Dinas Tenaga Kerja core besarnya ini adalah memang menekan angka pengangguran. Nah itu tugas utamanya itu. Ya. Jadi kalau sudah tidak ada pengangguran mungkin OPD Dinas Tenaga Kerja ini dilikuidasi ya Bu Tutut. Ya, seperti itu. Jadi harapannya nggak ada yang tertinggal, tidak ada yang menganggur ya. Bekerja itu ada 2 ya. Bekerja di sektor formal dan bekerja di sektor informal ya. Bekerja dari sektor formal itu berangkat dari rumah menuju tempat kerja. Kayak saya dari dari rumah menuju kantor ya. Bapak Ibu guru dari rumah menuju sekolah. Nah, atau mungkin dari rumah menuju pabrik, dari rumah menuju tempat kerja. Nah itu sektor formal. Ya. Kondisinya di Jawa Timur sektor formal memang kompetitornya banyak, ya, pencari kerjanya juga banyak. Tapi kita ada juga yang namanya sektor informal. Ya, sektor informal itu usaha mandiri, berwirausaha, entrepreneurship. Ya, sekarang kan banyak anak-anak milenial yang memang dia tidak suka bekerja di sektor formal. Nggak suka kalau pagi apel, sore juga apel seperti saya, pagi finger. Nah gitu-gitu memang ada beberapa karakteristik milenial itu seperti itu. Ya, jadi pilihan-pilihan pekerja itu ada yang namanya sektor formal maupun informal. Silakan dipilih mana yang sesuai dengan kondisi adik-adik saat ini. Saya panggil adik saja ya, biar saya awet muda. Ini luar biasa tadi dari MC disampaikan bahwasanya ya mondok, ya nyantri, ya belajar, ya siswa lengkap sudah yang di sini. Saya apresiasi luar biasa. Ya. Orang yang keluar dari rumah, terbiasa jauh dari rumah itu tentu mentalnya akan beda dari orang-orang yang rumahan dia. Jadi keberanian ekspansinya itu sudah modal ini, sudah cukup kuat. Ya. Ketika
jauh dari rumah biasanya cenderung mandiri. Nah ini tadi Pak Kepala Sekolah juga cerita kalau mentalnya anak-anak untuk jauh dari rumah ini sudah terbukti Bu. Ada yang 6 tahun di sini, mulai dari SMP, ada yang 3 tahun, apalagi ini kan kelas akhir ya. Monggo adik-adik ya, barang siapa yang ingin loncatannya jauh, ancang-ancangnya juga harus jauh. Ya. Jadi mumpung belum akhir Juli ya, nanti kira-kira lulus Juli apa Juni? April sudah lulus ya? Pak Kepala Sekolah berarti April mereka sudah pegang ijazah? Oh Mei, ya belum. Nanti berarti Mei itu sudah menjadi angkatan kerja. Ya. Sudah tercatat lagi oleh BPS bahwasanya Anda adalah pencari kerja atau angkatan kerja. Dari situ mulai sekarang monggo disiapkan ingin bekerja di sektor apa, formal apa, atau yang lainnya, atau berwirausaha. Karena kita materinya ini antar kerja antar daerah, jadi mungkin skup saya membahas untuk bekerja di luar provinsi. Ya. Kabar nggak baiknya begini, untuk lowongan yang akad ini masih belum menarik ya, saya sampaikan dulu. Tapi ini mekanismenya atau cara pendaftarannya atau bagaimana ketika kita harus bekerja di luar provinsi ini akan saya sampaikan. Dan ada juga beberapa lowongan yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Ya, kita tahu antar kerja antar daerah atau lintas provinsi yang dari Jawa Timur itu biasanya banyak terkait perusahaan-perusahaan sawit, ya, yang sekarang lagi hit, banyak rekrutmen. Dan beberapa saat lagi juga ada penebang tebu dari PTP, ada kebutuhan kami di Kalimantan untuk besok di Dompu, dan yang terakhir kemarin di Sampit. Nah, masih di sektor tebu dan perusahaan kelapa sawit. Karena perusahaan kelapa sawit sekarang banyak rekrutmen, karena sekarang minyak itu mahal, ya, komoditi yang mahal. Ya. Kondisinya Malaysia, dulu kompetitor kita Malaysia, nah pekerja Malaysia sudah banyak yang dideportasi pulang. Tenaga untuk sawit akhirnya di sawit Malaysia banyak mandek. Sehingga kita optimalkan sawit yang ada di dalam negeri. Sehingga kenapa banyak sekali rekrutmen Jawa Timur itu membutuhkan kelapa sawit, ya, untuk tenaga sawit. Nah, itu bisa digambarkan kenapa lowongannya hanya itu saja Bu Tina. Sebenarnya kalau untuk SMK yang menarik ya, yang menarik itu biasanya di Batam. Ya, di dormitori, muka kuning, itu banyak di industri. Nah, biasanya itu yang menarik di SMK. Tapi nggak apa-apa, setidaknya ini informasi akan tetap saya sampaikan ya. Karena untuk komoditi sawit masih cukup prospektif untuk kedepannya. Adik-adik, sebelum ke materi, kalau sudah materi itu enggak menarik ya, kan ya begini caranya, nanti bisa dipelajari materinya sudah ditinggal di sini, bisa ditanyakan di bursa kerja khusus kalau ada yang kurang ya. Kita sharing session aja ya, biar enggak bosan. Anggap saja kita hari ini refreshing ya, keluar dari rutinitas belajar mengajar ya, kita ya konseling saja. Mungkin ada melihat saya kok belakangnya SPSI, MPSI, wah ini mesti psikolog kan gitu ya. Ya, karena saya background pendidikannya di situ, sehingga saya ini biasa menjadi tempat sampah ya. Tempat sampah itu apa ya? Ya menerima semua keluhan, intinya seperti itu. Karena dulu saya memang berangkatnya dari pejabat fungsional pengantar kerja, bagian rekrutmen dan seleksi. Tapi karena berjalannya waktu sehingga saya bisa sampai ke sini, itu ceritanya. Terus apalagi? Oh ya, program yang menarik di luar akad ya, di luar antar kerja lintas provinsi. Ada namanya, sudah dengar namanya Kartu Prakerja? Ya, memang populer ya, karena Kartu Prakerja ini sudah mulai 2020 dan ini adalah isu hangat. Adik-adik yang ingin meningkatkan kompetensinya ya, silahkan gunakan itu kartu prakerja. Ya. Bisa daftarnya melalui aplikasi. Sekarang pun kalau Anda googling kartu prakerja bisa langsung daftar. Ada tulisannya nanti di website daftar sekarang, tinggal diklik saja. Ya.
Mungkin adik-adik yang dari Mas yang ngaji tadi dari sepeda motor ya, luar biasa itu tadi. Teknik sepeda motor, pinter ngaji. Ya. Kalau ingin meningkatkan kalau ingin meningkatkan kompetensinya, pakailah kartu prakerja. Di situ kartu prakerja itu kayak makan buffet ya di hotel itu ya. Mau milih pelatihan apa aja, pilih sendiri. Ya. Pilih sendiri, bisa konsultasi ke BKK-nya, bisa konsultasi ke guru BK-nya, bimbingan karirnya, monggo silahkan. Karena intinya SMK yang punya BKK itu pasti punya tenaga untuk konseling, ya. Tenaga untuk canvassing atau mencari lowongan kerja, ya itu pasti ada. Ada juga yang untuk perantaraan kerja, mengantar anak didiknya masuk ke dunia industri, dunia usaha atau dunia industri Dudi, ya seperti itu. Nah itu ada 3 tenaga minimal, memang ada 3, tapi kebanyakan BKK yang besar, yang muridnya cukup banyak, bisa lebih dari 3, bisa 6, seperti itu untuk tenaga bursa kerja khusus. Silahkan digunakan. Bursa kerja khusus ini adalah kepanjangan tangan kami, ya, baik di provinsi maupun kabupaten kota untuk memfasilitasi adik-adik yang sudah siap kerja masuk ke dunia kerja sesuai dengan minatnya. Ya. Adik-adik kira-kira yang sudah masuk ke jurusan yang dijalaninya saat ini, minatnya sama enggak dengan jurusannya? Nah, enggak apa-apa, enggak sama enggak apa-apa. Ya, jadi jangan anggap itu sebuah kesalahan ya. Freud ya dalam teorinya usia adik-adik ini adalah usia perkembangan, usia badai dan topan, dia mengistilahkan seperti itu. Jadi imitasi, meniru, terutama figur lekatnya. Biasanya kalau bapaknya polisi, anaknya juga pengen jadi polisi, karena itu idolanya dia. Ngapunten ya Pak. Kalau kita di kehidupan militer, ya anak kolong, ya nggak jauh-jauh dari kehidupan yang militer. Dia sudah disiplin, basicnya sudah mulai dari awal. Historinya pun saya sendiri, kami dari keluarga ASN nggak jauh-jauh. Saya menjadi ASN karena terlalu banyak anak saya ajak lembur di kantor ya, pengennya masuk STPDN. Nah itu kesalahan kita sebagai orang tua ya. Itu contoh-contoh figur lekat ya. Kenapa Freud mengatakan Anda ini pada usia masa badai dan topan ya, sehingga jurusannya saya nggak pengen di sini, saya bekerjanya pengennya di luar jurusan saya. Nggak apa-apa, Anda masih masa perkembangan. Tugas kami, petugas antar kerja, fungsional pengantar kerja, dinas tenaga kerja di kabupaten kota untuk mengarahkan adik-adik BKK di sekolah pun juga seperti itu, kepanjangan tangan. Ya. Karena kenapa harus minat yang utama? Kalau minat ya itu relatif tidak mudah berubah. Kalau suka itu ya. Kalau sudah suka, keinginan belajar itu akan tinggi. Ya. Tapi kalau sudah nggak suka, nah itu biasanya sudah agak sulit berkembang. Nah itu kita ancang-ancangnya, stresernya mulai dari sana. Jadi kita lihat minat saya di apa sih? Nah, yang beruntung, adik-adik yang beruntung ini jurusannya sudah sesuai dengan minatnya, sesuai dengan cita-citanya, dan anak-anak yang seperti ini biasanya akan mencapai puncaknya, ya, karena dia ancang-ancangnya sudah dari jauh, jurusannya sudah sesuai, sekolahnya tidak dipaksa orang tua, sesuai dengan pilihannya. Oh saya suka, saya pengen bekerja sesuai disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang, nah itu biasanya akan lebih berhasil. Ya. Tapi tidak apa-apa yang masih belum cocok dengan jurusannya ya. Kita ada namanya Balai Latihan Kerja Jombang juga ada. Jurusannya juga ada busana, ada jahit. Nah itu ada otomotif, monggo silakan ingin dikembangkan. Ingin mengembangkan melalui kartu prakerja, ya ketika Anda mendaftar sekarang di kartu prakerja, Anda pilih sendiri. Nah itu banyak sekali pelatihan yang akan menyediakan Anda berlatih. Enaknya 2023 ini skemanya sudah baru, enggak seperti 2020 dan 2022. Karena historinya begini, kartu prakerja itu adanya awal 2020. Ya. Tapi belum sempat berjalan, hanya sosialisasi, Maret April kita terkena pandemi. Ya.
sehingga pelatihannya harus daring, sedikit sekali yang luring. Ya. Tapi skema baru 2023 kita sudah dianggap sebagai masa pasca pandemi ya, walaupun mungkin sebenarnya endemi. Sehingga polanya berganti, yang 2020 sampai 2022 itu daring, kita mulai yang offline atau luring. Ya. Pesan saya, nanti kalau memilih di pelatihan di Kartu Prakerja, pilihlah lokasi kerja atau lokasi pelatihan BLK, KLK atau lembaga-lembaga pelatihan yang dibeli atau yang mau dibelanjakan adik-adik ini nanti adalah lembaga pelatihan yang terjangkau dari rumah, nggak usah jauh-jauh. Ya. Biasanya nanti kalau pilihannya jauh, Anda pun juga akan melakukan namanya pelatihan secara daring. Kira-kira nanti anggaplah las ya, contohnya di BLK itu ada las, nah lesnya ini las khusus, anggaplah kebutuhannya G2 atau G3. Nah, kalau kita itu harus daring terus ya, nah itu kan ya nggak enak, kapan praktek lasnya. Nah itu resiko dari ketika kita harus menerapkan kartu prakerja yang offline. Ya, jadi anggaplah harus bisa terjangkau biar tidak ada kos lagi untuk biaya tinggal atau dan lain-lain. Ya. Karena itu pilihannya banyak, mau kursus atau les yang seminggu, 2 minggu, 4 bulan atau 6 bulan itu silakan. Ya. Di situ Anda akan mendapatkan voucher belanja ya, untuk pelatihannya 1 juta, Anda diberikan gratis ya. Itu fasilitasnya silakan diambil, silakan didaftar, silakan dikepoin ya, apa sih kartu prakerja itu. Apabila misalnya kompetensi dalam SMK ini belum didapatkan atau ingin menambah skill, nah itu silakan digunakan. Kartu prakerja itu selain dari untuk yang unskill menjadi skill, ada yang juga untuk upskill atau pengembangan ya, bagi yang sudah punya aktivitas atau mungkin keahlian khusus dikembangkan juga silakan dipilih. Jadi monggo dilihat mau pelatihan apa silakan digunakan ya. Karena saya lihat ya, dulu anggaplah ingin belajar bahasa Inggris ya. Saya lihat penyedia di kartu prakerja itu kursus-kursus yang bonafit ya, yang biasanya saya tinggal di Sidoarjo. Biasanya kayak bilingual English first gitu, itu yang bisa kursus atau bisa les di sana itu orang-orang yang anaknya orang kaya lah intinya ya. Orang mampu, tapi di kartu prakerja itu disediakan monggo, sehingga nanti bukan hanya anak orang yang mampu saja bisa mendapatkan pelatihan atau pengembangan keahlian, kita pun yang tidak mampu bayar mahal pun bisa mendapatkan. Nah itulah sehingga eman kalau pelatihan-pelatihan yang sudah tersedia di kartu prakerja itu tidak digunakan bagi Anda yang ingin mengembangkan pelatihannya ya. Hanya saja mungkin dibatasi, kalaupun di kartu prakerja itu dibatasi yang ASN itu nggak boleh, kayak saya itu pengen belajar jahit biar nggak jahit daster bolong saja itu nggak boleh ya. Jadi ASN, terus untuk TNI itu memang tidak boleh ya, atau yang sudah bekerja di situ ada kriterianya, hanya untuk yang untuk pekerja swasta atau yang ingin upskill itu boleh. Anda sudah bekerja di perusahaan juga boleh. Oh ya, info dari Pak Kepala Sekolah, di sini ada alumni juga ya. Untuk yang alumni angkat tangan. Oh ya, selamat datang. Mas yang alumni kondisinya sudah bekerja apa masih job seeker ini? Kalau lihat wajahnya sudah bersih-bersih ini sudah kerja ini. Betul ya Pak ya? Iya. Ini sudah bekerja ini. Mungkin monggo silakan yang alumni kita pakai yang upskill digunakan ya. Dikepoin lah kartu prakerja itu biar terserap banyak. Jawa Timur sampai saat ini hanya menyerap 1,7 pengguna layanan dari kartu prakerja. Ya. Silakan, ini informasi yang saya rasa eman kalau saya lewatkan di sini. Sekarang
waktunya materi. Pak, kalau materi Pak MC saya boleh pinjam mic-nya ya? Ini operatornya di mana ya? Oh, belakang. Saya bisa mengoperasikan sendiri tapi harus dicolokkan. Baik, saya posisi biar kita sama ya, di sini saja nggak terlalu tinggi. Ini kita ke antar kerja antar daerah. Kami dari Dinas Tenaga Kerja itu ada namanya AKL, antar kerja lokal. Ya, nah AKL itu antar kerja lokal itu bekerja di Jawa Timur saja. Misalnya orang Jombang ingin bekerja ke Mojokerto itu masuk dalam AKL, antar kerja lokal. Nah hari ini kita yang antar kerja lintas provinsi. Sistem antar kerja itu ada AKL yang se-Jawa Timur saja 38 kabupaten kota. Ada juga yang AKAD, ya, lintas provinsi. Ada juga yang AKN, antar kerja antar negara atau akan berarti kemana? Iya, ke luar negeri. Nah itu skupnya. Jadi mungkin nanti yang pengen ke luar negeri undang saya lagi, kita bahas yang antar kerja antar negara ya. Hari ini kita antar kerja yang antar provinsi dulu. Sponsor ya Bu ya. Itu untuk yang akad next, mungkin dari visi Gubernur Jawa Timur. Kami dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur ini pada misi yang kedua terciptanya kesejahteraan berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan, penyedia lapangan kerja. Ya. Penyedia lapangan kerja itu sudah jelaskan sedikit tadi saya sampaikan ada yang formal dan informal. Monggo yang pengen bekerja tidak terikat. Ya. Karena saat ini yang kita hadapi ini adalah generasi milenial. Panjenengan generasi Z ya? Ya, apalagi generasi Z ya. Biasanya untuk yang suruh agak disiplin gitu tuh, itu agak sukanya memang bekerja di co-workspace kayak gitu ya. Yang leluasa, nggak kemana-mana di rumah, bawa laptop saja, nah seperti itu juga memang. Kita ada juga namanya bekerja ya untuk freelancer ya, berarti bekerjanya nggak usah berangkat dari rumah menuju tempat kerja. Jadi bekerjanya adalah bekerja di rumah, itu untuk yang freelancer. Ya, itu adalah biasanya bekerja berdasarkan project. Kami ada namanya Millennial Job Center. Nah, itu untuk adik-adik yang pengen bekerja model begitu itu. Ya, di rumah saja, enggak kemana-mana. Nah, itu. Ya, mungkin next. Lagi slide selanjutnya. Nggak nyampe ya? Oh nggak nyampe ya di dalam ya? Udah. Ya, kita di Bakti 2 memperluas lapangan kerja dan membangun keunggulan ekonomi ini adalah tugas dari Dinas Tenaga Kerja di Jatim Bakti 2 ya. Sehingga sudah saya sampaikan bahwasanya core besar dari Dinas Tenaga Kerja adalah menekan angka pengangguran dengan memperluas lapangan kerja. Sebenarnya tidak ada lowongan yang tidak ada. Intinya lowongan itu banyak. Ya. Jadi ada yang kesulitan cari lowongan itu sebenarnya perlu dipertanyakan ya. Lowongan itu banyak, sosial media juga banyak, kami pun dari Dinas Tenaga Kerja kalau ada lowongan pasti sudah di-blast seluruh 38 kabupaten kota. Adik-adik bisa melihat ya, kalau dari Dinas Tenaga Kerja itu webnya Dinas Tenaga Kerja dipastikan tidak hoax ya, tidak hoax. Karena sudah diidentifikasi ada namanya pejabat fungsional pengantar kerja, bahwasanya oh ini memang ada lokasinya. PIC-nya jelas, alamatnya jelas, tidak hoax. Ya.
Dulu awal-awal kita pernah mungkin ada lowongan hoa karena memang webnya itu dibobol oleh hacker ya. Nah itu waktu itu banyak terjadi korban, terutama di perusahaan minyak. Nah itu pernah terjadi, tapi sekarang alhamdulillah aman. Kita tidak hanya melalui website saja, tapi juga pakai sosial media di Instagram dinas maupun dari WA Group dari by BKK, mitra kerja atau perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kami pun kalau di provinsi pasti akan kita sampaikan ke seluruh kabupaten kota. Jadi tidak ada namanya nggak ada lowongan. Yang nggak bisa masuknya itu karena nggak matchingnya itu tadi. Lowongannya banyak tapi kebutuhan tenaga kerjanya yang nggak matching, nggak sesuai. Nah itu sehingga kenapa banyak sekali lowongan yang tidak terpenuhi ketika ada event job market fair baik dari pemerintah maupun dari bursa kerja khusus di sekolah. Nah permasalahannya itu. Biar nanti memenuhi hal yang matching ini ya, adik-adik mungkin bisa menambahkan skill tambahan sembari mendapatkan pekerjaan impian. Harapannya nanti setelah lulus selain job seeker cari lowongan, nah itu kita coba ke pelatihan-pelatihan BLK terdekat atau BLK swasta yang berbayar, atau mungkin pakai ya kita kartu prakerja yang sudah kita sediakan. Adik-adik ketika nanti ingin membuat surat lamaran seperti apa yang bagus, monggo bisa mencontoh surat lamaran itu. Disarankan mencontoh yang berhasil ya. Mungkin ditanyakan kakak kelasnya, oh, kok bisa goal seperti apa, wawancaranya seperti apa, monggo ditanyakan di bursa kerja khususnya atau di bimbingan karirnya, seperti itu. Itu yang perlu disiapkan. Next. Slide berikutnya, nah ini untuk penduduk usia kerja, kabar bagusnya sepanjang sejarah SMK di Jawa Timur ini adalah penyumbang penganggur terbanyak. Alhamdulillahnya 2022 ternyata kondisi ketenaga kerjaan di Jawa Timur penyumbang penganggur terbanyak itu sekarang balik SMA. Ya. Saya bisa merasakan karena SMK begitu getolnya ya mempromosikan, memasarkan anak didiknya ke dunia usaha, dunia industri ya di Dudi. Ya. Dari Diknas pun juga ada lomba BKK, serapan, ada tracing studi, nah sehingga dipantau betul anak-anaknya ini sudah bekerja di mana, ya, seperti itu. Nah ini sudah apa ya, mematahkan sejarah bahwasanya selama ini penyumbang tenaga kerja terbesar itu SMK. Sekarang kondisinya sudah terbalik. Karena ya effortnya dari SMK sendiri juga bagus, OPD yang membidangi atau menjadi pengampu adalah juga bagus, sehingga keterserapan peserta didik ke dunia industri maupun dunia usaha sangat tinggi. Ya. Saya ucapkan terima kasih kinerja SMK sudah dibuktikan di tahun 2022. Karena kalau dulu-dulunya ya sepanjang saya terlahir di Dinas Tenaga Kerja sampai dengan 2021 ketika saya membagikan slide isinya penyumbang penganggur terbanyak adalah SMK, pasti saya diprotes sama guru-guru itu ya. Nah sekarang sudah enggak lagi karena yang mengundang SMK itu sekarang sudah bukan SMK lagi penyumbang penganggur tertinggi. Nah itu alhamdulillahnya seperti itu. Nah ini perlu diapresiasi, kita tahu lomba bursa kerja khusus setiap tahun dilakukan dan salah satunya dari Dinas Tenaga Kerja itu yang jurinya adalah saya. Ya, dari Provinsi Jawa Timur ini jurinya saya, sehingga saya tahu oh ini mana-mana aspek-aspek mana saja yang menjadikan mematahkan sejarah bahwasanya penyumbang penganggur terbanyak di Jawa Timur adalah SMK. Adik-adik beruntung sekali bisa masuk SMK, SMK bisa itu bisa kuliah juga bisa bekerja langsung juga bisa, skillnya Anda unggul, ditunjang dengan tambahan-tambahan skill yang lain, nah menjadi Anda siap kerja. Status
pencari kerja Anda ini menjadi plus ya. Pencaker yang plus, job seeker yang plus, nah itu adalah harapan-harapan kami sehingga Anda bisa mendapatkan pekerjaan impian. Ya. Semua itu pilihan adik-adik, Anda ingin bekerja, ada juga yang dia bekerja, saya bekerja asal Bu Tina, yang penting saya mendapatkan uang. Itu pilihan, nggak sesuai dengan jurusannya sudah nggak ada kayak gitu, monggo saja. Mungkin dia punya rencana jangka pendek, saya pengen menghasilkan dulu karena pengen studi lanjut. Nah kita kan harus tahu alasannya. Nah itu yang penting adalah bertanggung jawab dengan pilihannya. Kalau kami hanya memberi guidance, memberi instrumen, minatmu itu yang potensial secara hereditas itu ini. Aslinya basicnya ini, karena orang ini kita kemampuannya kan beragam ya. Ada yang isinya 1 gelas itu penuh, amber. Ada yang raw materialnya itu isinya cuma separuh gelas, ada yang separuh agak naik dikit, ada yang separuh ke bawah, nah itu adalah raw materialnya. Tapi jangan khawatir, sudah pernah tes intelijensi? Belum, nggak usah tes ya, nggak usah tes intelijensi. Ya. Apapun hasilnya yang penting sesuai dengan minat Anda. Apalagi sekarang sudah tes akhir ya. Nanti khawatirnya ketika kita tahu, ternyata intelijensinya adalah borderline atau lambat belajar, jadi nggak semangat ya. Biasanya kalau penjurusan awal itu beberapa SMK menerapkan adanya tes intelijensi untuk tes bakat minat. Di sana ada keluar skor untuk intelijensinya. Apakah dia jenius, cerdas, average, atau mungkin lambat belajar, borderline, nah seperti itu. Nah, itu beberapa anak menganggap saya itu bodoh. Nah itu sebenarnya enggak. Kalau sudah lulus SMK ini adalah kesiapan untuk mencari kerja. Ya, kesiapan Anda, kesiapan menghadapi kompetitor-kompetitor Anda. Ya, jadi kita fokus ke situ saja. Banyak sekali yang mendampingi Anda. Ada dinas tenaga kerja, ada pejabat fungsional yang fungsinya mengantarkan Anda ke kabupaten kota. Jangan malu ya, ketika pun Anda nanti sudah bekerja pun ada namanya hubungan industrial yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Ada permasalahan di tempat kerja, jangan langsung demo ya, agar iklim perekonomian di Jawa Timur itu bagus ya. Ruginya Anda demo, nanti Anda akan kehilangan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan lagi akan susah ya. Jadi dipikirkan betul dimanapun Anda, atau mungkin nanti ketika kembali ke kota asal, daerah asal. Ini dari mana aja Kalimantan ada? Oh iya, NTT? Ada. Se-Indonesia berarti ada ya. Yang orang Jawa sini aja, Jawa Timur? Coba untuk mengobati penasaran saya saja, yang dari Jawa Timur angkat tangan. Oh ya lumayan, masih mayoritas. Oke terima kasih. Ya. Ini kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur ya. Nah ini tingkat pengangguran terbukanya kita turun 0,25% karena kemarin waktu pasca pandemi memang kondisi perusahaan sangat melemah, tapi sekarang kabarnya mulai membaik. Ya, jadi kesempatan Anda ketika Anda lulus nanti, kesempatan untuk perusahaan-perusahaan yang membuka sektor formal yang membuka untuk lowongan kerja masih ada. Next, selanjutnya. Nah, ini ayo next saja langsung. Nah, kondisi ketenaga kerjaan, naiknya angka pengangguran saat pandemi, masih rendahnya kualitas tenaga kerja di Jawa Timur, ini adalah permasalahan dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini ada namanya revolusi industri 4.0 berdampak pada hilangnya beberapa sektor pekerjaan ya. Jadi ketika nanti Anda bekerja, jangan mengamatinya begini, jangan memilih pekerjaan yang sekiranya akan bisa tergantikan oleh mesin atau otomatisasi ya, karena sekarang ini banyak perusahaan yang didemo karena upahnya kan terlalu tinggi atau mungkin harus UMK, tapi karena terlalu banyak biaya untuk pegawainya, biasanya mereka menggunakan otomatisasi atau mesin, digantikan oleh mesin. Nah, itu adik-adik ketika mumpung masih awal ya, biar tidak ada PHK atau yang lain-lain, diperhatikan itu.
apakah nanti posisi yang saya lamar ini akan tergantikan atau oleh mesin atau tidak. Nah itu ya. Misalnya kalau HRD ketemu sama orang itu kayaknya nggak mungkin tergantikan sama mesin karena kita harus berhadapan orang dengan langsung. Misalnya kayak kasir, nah gitu-gitu tuh mulai diantisipasi. Ya diantisipasi mungkin nanti kedepannya sudah ada ajungan tunai mandiri, automatic teller mesin, nah seperti itu harus diantisipasi. Itu mungkin sekarang ini saatnya buka telinga, buka mata, terbuka informasi, ya. Bersosial media yang bijaksana. Kalau bersosial media harus yang positif ya, karena HRD itu mesti ketika Anda terkoneksi email Anda, email dominan Anda, mesti kita pun akan mengenal, saya punya kontak ya, saya akan dikasih tahu sama Instagram, oh ini teman Anda ada kontak di Instagram, oh ini punya Facebook. Nah, dari situ kita bisa melihatkan orang, oh ini berteman di sini. Aktivitasnya dia yang diupload di Instagram atau mungkin di sosial media seperti apa kita tahu. Ketika yang diupload itu misalnya ketika dia traveling, kuliner, nah kita tahu oh ini berarti sukanya memang traveling, suka Instagramable di mungkin food ya seperti itu, oh suka yang makanan-makanan, itu yang diupload. Ada juga mungkin jangan sampai nanti yang diupload ketika dikunjungi, ya saya sudah punya email Anda ya, saya tahu misalnya Facebooknya ini ya, yang diupload adalah mungkin keluh kisah aja, atau mungkin hal-hal yang tidak baik kita akan tahu. HRD pun akan tahu, oh dia kecenderungannya seperti ini. Sehingga berhati-hatilah ketika bersosial media. Mungkin karena anak-anak muda ini masih perlu apa ya namanya badai dan topan itu tadi. Keberanian yang atraktif, yang berani ekstrovert menyampaikan di sosial media harus berhati-hati. Ya. Itu karena kecenderungan kita, karakteristik kita bisa dilihat dari apa yang kita unggah di sosial media. Next. Mungkin next aja. Nah, ini strategi penurunan pengangguran ini adalah menempatkan penduduk potensial di daerah transmigrasi ya. Tapi karena ada salah satunya antar kerja antar daerah, ketika saya ke sana, ketika bekerja di akad sama di transmigrasi, enakan di akad ternyata, tapi semua itu pilihan. Ya. Karena kalau transmigrasi kan harus secara keseluruhan berkoloni, berkeluarga, berkelompok. Nah itu kan mungkin butuh waktunya pun juga mungkin setahun hanya sekali yang bisa difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tapi kalau ya betul sekali Bu ya, Bu Tutut, tiap tahun transmigrasi setahun sekali ya. Nah itu karena masih terbatas. Jombang dapat berapa kuota Bu? 3 saja, nah sangat kecil sekali. Jadi mungkin bisa dialihkan ketika ingin bekerja di luar provinsi kita menggunakan mekanisme antar kerja antar daerah. Next. Ya, mungkin next saja Bu. Next. Ya, nah ketika Anda ingin bekerja ke lintas provinsi mekanismenya seperti ini. Ya, kalau dari BKK SMK, nah ini kita bisa menggunakan perusahaan pengguna, bisa ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk informasi mekanisme akadnya. Kita pakai BKK-nya SMK, nanti perusahaan atau seperti hari ini mitra dari perusahaan akad disampaikan ke sini, dihadirkan untuk mempromosikan kualifikasi kebutuhan dari tenaga kerja keluar daerah. Ini penempatan dalam negeri, ada yang namanya akal, lokal, ada juga dengan akal. Next. Selanjutnya, ya sudah sampaikan di awal, monggo pilihannya ini. Mau bekerja di Jawa Timur saja, ya biasanya kalau Jawa Timur itu karakteristiknya, apalagi kalau Mataraman itu nggak mau jauh-jauh dari rumah, apalagi orang tua sekarang anaknya 1, 2, nggak banyak seperti dulu. Biasanya mereka agak keberatan juga. Ketika anaknya ingin pergi, biasanya bapak ibunya yang nggak boleh pergi. Udah di sini aja, di Jawa Timur aja. Nah seperti itu. Biasanya seperti itu.
Sehingga untuk yang ingin bekerja di Jawa Timur saja kita pakai mekanisme antar kerja lokal. Jadi misalnya Jombang ke Mojokerto, Jombang ke Malang, atau Jombang ke Gresik itu termasuk AKL atau antar kerja lokal. Untuk yang akad mungkin adik-adik yang ingin kembali ke daerah asal ya bisa bekerjanya melamar dari sini, tapi untuk tujuan tempat bekerjanya menuju ke tempat ingin menetap di Jatim apa balik kampung? Balik ya. Sudah kerasan di sana ya? Aslinya orang Jawa atau orang sana? Orang Jawa, sini aja ya. Monggo saja semua itu pilihan ya. Saya di mana-mana biasanya yang jual makanan juga orang Jawa. Di mana-mana ya. Di Dompu juga orang Jawa. Di kita kemana-mana pasti ketemu sama orang Jawa se-Indonesia. Kalau akan ada yang ingin ke luar negeri? Coba angkat tangan yang ingin ke luar negeri. Banyak ya? Oh terima kasih. Sebenar, maunya kemana? Korea, Jepang. Oke, sip, stop, ya. Sebentar saya tanya yang sebelah sini, ada apa dengan Korea? Ada opa. Ada opa ya. Yang ke Jepang ada apa dengan Jepang? Satu-satu saya bingung kalau jawab semua. Sebenar, Jepang itu ada apanya? Ayo berdiri satu. Angkat tangan dulu baru ngomong. Angkat tangan dulu baru ngomong. Di Jepang ada apa? Hah? Oh penghasilannya banyak, ya kok tahu? Iya, kondisinya saat ini ya gajinya paling kecil memang 40 juta ya. Tapi kebutuhannya lasnya juga spesifik ya, dan dia minimal harus pengalaman 2 tahun. Jadi kalau Anda langsung lulus dari sini belum bisa karena harus ada pengalaman 2 tahun. Karena persyaratan kita turunkan persyaratan kemarin kita bergainingnya gini, kebutuhannya Jepang itu penghasilan rata-rata mereka bisa bawa pulang bersitu setelah yang sudah berangkat ke sana ya dari perlamanya itu 45 juta. Seandainya saya masih muda, saya juga mau ikut ke sana per bulan kalau di sekitarnya ya. Ada yang sampai 70, nah itu sesuai dengan kekuatan, tapi kita bekerja jangan sampai, nanti ketika kita bekerja jangan sampai merugi, kita harus jaga kesehatan, jangan ambil lembur terus ya, jaga fisiknya juga biar nggak bangkrut, karena ketika kita fisiknya sakit, nah itu kita sebenarnya tidak bisa memanage. Ya. Kesehatan K3 itu bukan hanya pendapatan finansial, mumpung masih muda ambil lembur terus, tapi ketika nanti pulang sudah sakit, nah itu biayanya lebih mahal. Jadi ya bekerja, ya wisata, ya mencintaimu, ya pokoknya intinya ya begitu. Baik, ya untuk yang Jepang tidak saya infokan, tapi memang harus butuh pengalaman 2 tahun. Ya silakan disearching, mekanismenya masih menggunakan P3MI, Perusahaan Penyedia Pekerja Migran Indonesia untuk sektor Jepang. Itu adalah yang menggunakan visa E7. Ini hal baru ya, silahkan di-searching jenis-jenis lowongan yang membutuhkan visa E7. Memang gajinya tinggi di sana. Ya. BLK kami, BLK pemerintah Provinsi Jawa Timur itu belum punya yang mendukung las yang dibutuhkan di sana, sehingga biasanya mereka mendapatkan berbayar, mendapatkan pelatihan berbayar. Kita masih upgrade instrukturnya, masih upgrade mesinnya. Mesinnya BLK pemerintah itu jadul ya Bu ya. Tapi yang lama-lama memang instrukturnya bagus, cuma kebutuhan yang di Jepang kami belum mendukung. Mohon maaf sehingga saya tidak publikasikan di sini. Anda silakan searching untuk pekerjaan-pekerjaan ke Jepang dengan visa E7, itu memang menjanjikan.
Anda tahu di Jepang gajinya tinggi, siapa yang bilang? Sosial media ya, iklan juga ya. Oke ya, kondisinya seperti itu. Ini yang Korea ini loh, saya heran. Terus nanti kalau di sana sudah ketemu opa ngapain? Iya. Saya kira apa jawabannya, ada apa di Korea, ada opa. Ya, ya. Nah adik-adik, kita saatnya untuk ancang-ancang ya. Opanya nanti saja kalau sudah cita-citanya tercapai ya. Next. Oh ya, sebentar. Ini aja aksus antar kerja khusus ya. Kita memang ada tenaga kerja disabilitas ya. Mungkin ada rekan, saudara yang masih berstatus tenaga kerja disabilitas atau dalam tanda petik cacat. Tapi kita nggak boleh mengatakan itu cacat ya, berkebutuhan khusus atau yang lainnya. Nah ini ada kesempatan untuk bekerja melalui antar kerja khusus aksus karena kita punya namanya unit layanan disabilitas. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal satupun. Jadi semua yang baik yang kondisinya normal maupun disabilitas bisa mendapatkan pekerjaan, baik sektor formal maupun informal. Hai. Halo. Sudah capek? Next. Ya, next aja. Ini sawit. Ya. Sawit yang saat ini terbuka untuk Jawa Timur, monggo menghubungi Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nanti saya share WA saya. Silakan digunakan, dimanfaatkan. Yang ada saat ini adalah di Sampit. Sampit di mana? Kalimantan Tengah. Ya, yang terbuka saat ini itu. Setelah itu ada di Dompu, cuma di slide ini nggak ada di Dompu. Nah itu memang untuk PTP. Biasanya nggak menarik untuk siswa SMK ya. Biasanya memang menarik untuk Pak Lurah-lurah atau mungkin yang warganya banyak yang belum bekerja. Ini adalah untuk tenaga tebang tebu. Untuk yang di sini masih banyak sektor formal. Ya. Sedangkan Batam, nah Batam ini saya belum mengantongi. Saya belum cek clearing lowongan yang ada di Batam dan dari Batam pun belum ada permintaan ke Jawa Timur. Sehingga biasanya yang paling prospek adalah SMK adalah ke Batam untuk akadnya antar kerja antar provinsi. Next. Dasar hukum pelayanannya ini ya, dari Menteri sudah ada peraturan namanya Peraturan Menteri 39 karena kita bekerja, saya ini ASN, bapak-bapak yang ASN yang berseragam itu bekerja itu sesuai dengan regulasinya ya. Karena kami kepanjangan tangan dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Terus Bu Tutut, Bu Dwi juga kepanjangan tangan dari kami dari Dinas Pemprov Jatim. Nah, itu. Jadi programnya selalu sama ya, dari hulu ke hilir memang fungsinya untuk itu. Next. Biasanya rekrutmennya untuk tenaga kerja akad dilakukan langsung di titik, misalnya di Jawa Timur. Kebutuhan di Jawa Timur, data masuk di Jawa Timur. Nah, kita kebutuhan karakteristiknya seperti apa? Oh, yang biasa berangkat ke akad itu biasanya memang daerah Tapal Kuda, Lumajang, Situbondo, Jember. Nah, itu biasanya mereka tertarik, ya, karena mereka banyak bekerja akad. Biasanya historinya itu dulunya ada yang sudah berhasil sehingga teman-temannya ikut atau berani mengikuti jejaknya. Nah, itu. Biasanya dilakukan di sini di Jawa Timur, perjanjian kerjanya juga di sini. Adik-adik kalau menjalani nanti namanya perjanjian kerja, dipastikan ada gurunya, BKK-nya atau orang dinas tenaga kerja. Dibaca betul itu perjanjian kerjanya, klausulnya, bunyinya apa saja. Ya. Jangan asal ditandatangani. Kalau boleh dibawa kesempatan bawa pulang, tunjukkan ke orang tuanya bunyinya seperti ini. Ya, monggo. Kalau boleh difoto dulu. Jadi tidak boleh namanya perjanjian kerja dibaca saat itu langsung ditandatangan. Kalau sudah oke, ya. Hati-hati perhatikan betul klausulnya, kerugiannya atau hal-hal yang memberatkan. Ya. Jangan sampai setelah tanda tangan nanti ada perselisihan hubungan industrial. Nah, itu harapan kami dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Anda terlindungi mulai dari pencari kerja sampai ketika nanti penempatan. Ya.
ketika ada permasalahan di penempatannya pun juga tetap berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja yang ada di wilayah adik-adik bekerja. Selamat datang Pak, mohon izin mendahului. Next slide. Ya, next aja. Ya. Biasanya penempatan ke antar kerja antar daerah menggunakan perusahaan namanya LPTKS, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. Nah, tapi jangan khawatir, dia adalah memang perusahaan yang khusus merekrut itu, didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja. Ya, saya rasa itu untuk lowongannya yang ada. Ada yang mau disampaikan atau mungkin pertanyaan, monggo. Sudah adik-adik ada yang mau ditanyakan? Dari sisi kiri ada yang bertanya? Cukup? Ya. Terima kasih atas kebersamaannya dari pagi hingga siang hari ini di materi saya. Teriring doa, mudah-mudahan yang ada di aula ini mendapatkan pekerjaan impian. Dan semoga semua lulus 100% dengan hasil yang memuaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Rahayu Agustinawati dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang tadi sudah memberikan paparan yang luar biasa kaitannya dengan adik-adik SMK yang sebentar lagi akan meninggalkan bangku sekolah.